Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutors. Bagaimana keadaan kalian hari ini ya di petang menjelang malam ini gitu kan? Asik. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama nih untuk perkembangan daripada sektor kripto gitu kan, market cap itu sebenarnya mengalami penurunan 1,88%. Oke, tepatnya kali ini berada di area 3,18 triliun dolar, volume di bawah 200 billion dolar teman-teman, serta Bitcoin dominance dari 60,8 sekian, ada persentase penurunan sekitar ya 0,2-an lah ya. Masih di kepala 60, masih terlalu tinggi. Harapan dari kita semua kan Bitcoin dominance ini segera turun sampai bawah gitu kan ya. Fear and Greed Index masih dalam kondisi ketakutan di area 35 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk parameter harga altcoin terutama dari induknya yaitu Bitcoin, di sini koreksi sebesar 1,47%. Tepatnya harganya berada di area 97,3 ribu US dollar. Dan dengan kinerja Bitcoin yang belum menunjukkan perform strongnya, ya tentunya altcoin kenaikannya juga terganggu gitu teman-teman ya. Dimana seperti Ethereum ya kan dia masih koreksi nih, tapi kalau kita lihat dari time frame 1 jam udah mulai recover nih, seperti Ethereum juga recover, Bitcoin recover ya kan. SRP juga udah mulai recover. Cuman ya kalau kita lihat persentase dari 24 jam terakhir itu masih dalam kondisi bearish ya. Meskipun ada beberapa altcoin seperti BNB yang mencoba untuk recover, tapi mayoritas keadaan daripada altcoin itu merah merona alias meronta-ronta. Nah, kali ini teman-teman ya kita bisa menjadi seorang kaya raya jika historical XRP ini bisa terulang kembali di tahun 2025 ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita langsung bahas. Nah, di sini teman-teman ya, akankah harga SRP itu meledak sekitar 1.500% jika mengulang rally 2017? Nah, ini yang saya bilang teman-teman ya, sampai SRP itu meledak 1.500%, ya teman-teman semua jadi orang kaya gitu kan, mengulang historical rally yang ada di tahun 2017. Apakah bisa? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi harga SRP menghadapi volatilitas karena apa? Ripple mengincar potensi 1.500%. Jadi analis membandingkan pola historis memicu spekulasi rally lainnya. Oke ya. Terus di sini penurunan harga SRP baru-baru ini terjadi setelah apa? Tren naik yang kuat ke level tertinggi multi tahunan di area 3,40 dolar. Kenaikan ini terhenti karena apa? Ripple anjlok hampir 25% dari puncaknya, menunjukkan aksi ambil untung dan peningkatan volatilitas, dan saat ini diperdagangkan pada area harga 2,5 sampai di area 2,3 ya kan, 2,2. Nah, di antara itulah ya. Analis menunjukkan bahwa aksi harga SRP yang sedang berlangsung itu mencerminkan aksi harga tahun 2017 dan memprediksikan bahwa harganya dapat melonjak 1.500% jika secara sesuai dengan kenyataan. Akankah demikian? Amin. Semoga saja teman-teman ya. Apakah harga SRP ini dapat melonjak 1.500% mengulangi rally historikas di tahun 2017? Semoga saja. Jadi aksi harga SRP menarik perhatian karena apa? Analis menunjukkan pola historis yang mengisyaratkan potensi kenaikan 1.500%. Indikator teknis utama ya kan, pita dukungan pasar bullish menunjukkan mata uang kripto tersebut dapat bersiap untuk kenaikan yang mirip dengan kenaikan eksplosifnya pada tahun 2017. Menurut analis pasar, SRP baru-baru ini menyentuh zona support kritis, yang dikenal sebagai fondasi ungu, sambil mempertahankan posisi di atas BMSB. Pengaturan ini mencerminkan siklus 2017 ketika SRP merosot ke level ini sebelum melonjak 1.500%. Hanya dalam 4 minggu mencapai Fibonacci retracement di area 1618. Saat itu SRP diperdagangkan sekitar 3,4 dolar ya kan, sebelum kembali ke BMSB. Pergerakan historis tersebut memperlihatkan terobosan luar biasa yang mendorong harga ke rekor tertinggi. Analis ini berspekulasi bahwa jika tren saat ini meniru siklus sebelumnya, SRP mengalami lintasan yang sama ya kan.
Ya kita lihat saja teman-teman ya, kita lihat saja. Walaupun kita nggak tahu nih masa depan suatu altcoin seperti XRP, Ethereum, Solana dan masih banyak altcoin lainnya. Kita nggak tahu nih masa depannya akan seperti apa. Tapi setidaknya teman-teman ya, masih ada beberapa katalis bullish lah yang bisa membawa persentase XRP ini mengalami recover. Makanya saya sering bilang terhadap teman-teman semua ya kan, kalau kalian nggak mampu beli banyak untuk XRP, setidaknya ya kan 1 sampai 10 lah. Kalau kali ini kan harganya udah di area 2 dolar something ya, 1 sampai 10 SRP. Ya saya kira kalau untuk hold jangka panjang ya teman-teman ya, itu udah lebih dari cukup teman-teman ya, udah lebih dari cukup. Soalnya gini ya kan, pada harga 0,6 saya sempat menyarankan kalian semua untuk membeli minimum 10 dolar pada waktu itu ya. Semisal kalian beli ya minimum 10 dolar pada waktu harganya di area 0,6, tentunya saat menyentuh di kepala 3 dolar aja ya, atau di area 2,5 dolar itu udah cuan ya kan, udah cuan lumayan gitu teman-teman ya, dengan 10 SRP ya kan, dijual di area dijual di area 2,5 dolar kan udah lumayan, modal udah balik dan sebagainya gitu kan. Nah, apakah kali ini rally SRP teman-teman ya, jika benar-benar dia bisa naik sekitar 1.500%, maka price target daripada XRP itu di area 27 dolar ya. Semisal kalian punya 1 sampai 10 SRP aja teman-teman ya. Kalau kalian punya 10 SRP di area 27 dolar, semisal harganya di area situ, maka kalian akan memiliki value sebesar 270 dolar yang kalau dikuruskan ke rupiah ya sekitar hampir di area berapa ya? Ya 3 jutaan something lah ya teman-teman, seperti itu. Nah, terus di mana harga bisa meroket menuju ke angka 27 dolar sejalan dengan Fibonacci retracement di area 1618. Nah, sementara pola teknis menawarkan wawasan yang menarik. Para pedagang tetap berhati-hati karena apa? Kondisi pasar, faktor eksternal juga mainkan peran penting dalam pergerakan harga. Yes ya, seperti keadaan eksternal, seperti keadaan siklus atau sektor marketnya. Ya kalau mereka bagus teman-teman ya, maka tidak menutup kemungkinan harga SRP bisa mengalami rally. Tapi kalau memang siklus daripada sektor kripto ini kurang bagus ya kan, ya mungkin SRP bisa sedikit melawan arus, tapi nggak akan lama, dia bisa terjadi koreksi kembali gitu ya. Nah, semoga saja menurut gambaran ini ya kan, SRP bisa rally 1.500% yang membawa persentase harganya ke area 27 dolar. Ya semoga saja sih teman-teman ya, karena masih ada beberapa institusional terhadap aset tersebut ya. Intinya SRP menargetkan ETF-nya, SRP menargetkan cadangannya gitu kan, menargetkan sistem transaksi sektor perbankan. Jadi kalau itu semua terrealisasi, investor institusional masuk teman-teman ya, ya tidak menutup kemungkinan rally daripada SRP bisa segera recover. Nanti kalau kita melihat Bitcoin mungkin menyentuh di area Bitcoin menyentuh di area 100.000 US dollar kembali, ya kita akan melihat nih pergerakan harga SRP mungkin bisa bullish kembali ya kan. Ya mungkin terdekatnya di area 3 dolar, semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu ya, intinya tetap disclaimer. Oke, disclaimer, kalau kalian yakin dengan potensi untuk SRP silahkan masuk. Tapi kalau kalian udah nggak positif nih, udah nggak yakin dengan potensi kerjaan XRP, kalian bisa skip dan bisa cari altcoin lainnya gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam cuan.